Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Mr. Joker di channel Indonesia Banget. Yang mana nih sob? Pada kesempatan kali ini, Mr. Joker akan membahas dan mengulas tentang perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi dalang dari bencana yang saat ini terjadi di Pulau Sumatera. Baru-baru ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah memanggil 8 perusahaan terkait dugaan peran mereka dalam deforestasi yang menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Yang mana nih sob, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwa surat panggilan resmi telah dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan klarifikasi. Berdasarkan temuan awal, menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah mengubah sebagian besar hutan menjadi lahan pertanian kering. Sekitar 340.000 hektar hutan dilaporkan telah diubah, termasuk 50.000 hektar di daerah hulu yang kini menjadi lahan terbuka, sehingga mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air hujan. Dan karena perbuatan tersebut, tentunya perusahaan-perusahaan ini akan menghadapi konsekuensi hukum. Menteri Lingkungan Hidup menekankan bahwa kepemilikan izin resmi tidak melindungi perusahaan dari konsekuensi hukum jika terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Kementerian Kehutanan juga sedang menyelidiki asal-usul dan status kayu yang hanyut akibat banjir yang banyak bertebaran di Pulau Sumatera saat ini. Menteri Lingkungan Hidup mengakui kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam penebangan liar dan kebijakan penggunaan lahan yang merusak. Sanksi tentu saja akan diberikan jika penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kebijakan daerah tersebut telah memperburuk kondisi lingkungan. Berdasarkan data dari Walhi, setidaknya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana yang terjadi di Pulau Sumatera saat ini. Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sumatera Utara telah mengidentifikasi 7 perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Bencana ini terjadi di area ekosistem Batang Toru yang merupakan hutan tropis vital sebagai penyangga hidrologi utama bagi Sumatera Utara. Walhi menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan ini beroperasi di dalam atau di sekitar ekosistem Batang Toru, habitat bagi orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, dan hewan-hewan dilindungi lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut, yang pertama adalah PT Egin Core Resources atau tambang emas Martabe. Yang kedua ada PT NSHE atau PLTA Batang Toru. Yang ketiga ada PT Pahai Juru Mikro Hydropower. Yang keempat adalah PT Sol Geothermal Indonesia. Yang kelima PT Toba Pul Lestari. Yang keenam PT Sago Nauli Plantation. Dan yang ketujuh adalah PT PN3 Batang Toru Estate. Walhi menuduh bahwa aktivitas industri dari perusahaan-perusahaan ini telah memicu kerusakan hutan, termasuk hilangnya ratusan hektar tutupan hutan, sedimentasi sungai, fluktuasi debit air, degradasi koridor hewan, dan konversi fungsi lahan menjadi perkebunan kayu putih dan juga perkebunan kelapa sawit. Menurut Walhi, bencana ekologis ini bukan hanya disebabkan oleh hujan, melainkan oleh intervensi manusia yang mengakibatkan
deforestasi di lokasi-lokasi terdampak. Itulah tadi beberapa ulasan singkat seputar perusahaan-perusahaan yang dituduh menjadi penyebab bencana yang terjadi di Pulau Sumatera versi Indonesia banget. Dan jika kamu merasa bahwa channel ini memberikan informasi dan menambah wawasan Anda, jangan lupa ya untuk senantiasa subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi dan juga video-video berikutnya.